Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Horas. Baik, di sini saya Sir Muhammad Apriza akan memberikan pembelajaran ke kalian melalui daring dalam jaringan untuk kalian dalam bentuk video pembelajaran, di mana dalam video ini akan saya jelaskan konsep materi-materi lanjutan dari yang sebelumnya, yang kita konvensional pertemuan tatap muka. Untuk kali ini dikarenakan satu hal, dikarenakan pandemi COVID-19 ini atau Coronavirus Disease 2019 ini membuat kita harus belajar melalui daring. Jadi saya harap walaupun kita tidak bisa berjumpa secara langsung, kita masih bisa belajar melalui video pembelajaran ini yang saya berikan sebagai tanggung jawab saya sebagai guru kalian. Jadi mohon disimak bersama. Nanti saya juga akan melampirkan berupa semacam kumpulan materi dalam bentuk file Word atau PDF yang bisa kalian download, dan video ini akan saya unggah di YouTube juga. Jadi bagi kalian yang kesulitan download melalui WA, bisa nanti saya kirim link untuk melihat secara streaming di YouTube. Nah, sebelum kita mulai lanjutan pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing, terutama untuk kelancaran kita belajar dan juga terutama untuk keadaan negeri ini dalam menghadapi virus corona. Doa dimulai. Baik, berdoa selesai. Saya pikir kita udah berdoa untuk negara ini agar kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Baik, untuk langsung saja untuk materi pembelajarannya. Halo semuanya, baik kembali lagi. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin, pertemuan sebelumnya tentang asam basa. Kali ini kita akan sedikit membahas tentang konsep kekuatan dari pH dan pOH. Jadi asam basa itu ada kekuatannya ya. Ada yang istilahnya pH, yang indikator pH ataupun pOH. pH untuk asam dan pOH untuk basa. Dan ini akan saya kasih konsep gimana mencari pH untuk asam dan juga basa. Nah, pH rumusnya seperti ada di ini, lihat ya, pH itu sama dengan min log konsentrasi dari H positif. H positif ini menandakan asam, ya kan? Untuk pOH kawannya itu si basa, min log OH min. OH min menandakan basa. Nah, pH tambah pH itu jumlahnya sama dengan 14. Dengan catatan, pH asam itu di bawah 7 atau lebih kurang dari 7, basa itu lebih dari 7. Jadi ingat ya, asam itu pH-nya kurang dari 7 dan basa itu pH-nya di atas 7. Sementara 7 itu merupakan pH netral. Biasanya itu air. Nah, asam juga dibagi atas 2, basa juga dibagi 2. Ada asam kuat, basa kuat, dan juga ada asam lemah, basa lemah. Rumusnya berbeda-beda, berarti ada 4 rumus untuk perhitungan pH-nya. Nah, untuk menghitung konsentrasi dari H positif untuk asam kuat, asam ya, H positif itu penggunaannya untuk asam. Asam kuat itu hanya tinggal mengalihkan molaritas ataupun konsentrasi yang sebelumnya udah kita pelajarinya, cara mencari konsentrasi M dikali dengan valensinya. Valensi ini merupakan jumlah ion kalau dia asam, ion H positifnya ada berapa, itu namanya valensi. Ya, nanti kita jumpai di contoh soal. Dan untuk OH-, valensinya itu ada berapa banyak OH- dalam senyawa tersebut. Seperti itu. Nah, nanti kita akan lebih detailnya di contoh soal. Nah, untuk asam lemah dan basa lemah, rumusnya agak sedikit berbeda. Kalau dia asam, H positif ya, konsentrasi H positif sama dengan akar. Pakai akar ya. Ka, untuk Ka sendiri itu merupakan ketetapan asam lemah. Nanti diketahui di soal nilainya. Nilainya tidak tetap, tapi di soal dikasih tahu. Dikali dengan molaritas atau konsentrasi. Jadi diakarkan ya. Atau juga bisa sama dengan alfa dikali M. Alfa itu merupakan standar dari ionisasi. Nggak, jarang dipakai, itu cuma sekedar teori aja. Nah, untuk rumus basanya OH- sama dengan akar KB tetapan basa lemah. Kalau KB itu tetapan basa ya. Jadi menandakan untuk suatu senyawa itu asam atau basa, kalau dia lemah cukup lihat ada diketahui Ka atau Kb-nya. Kalau Ka diketahui berarti dia merupakan asam lemah. Kalau dia Kb ada diketahui berarti dia merupakan basa lemah. Seperti itu. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Nah, kita masuk ke contoh soal. Di sini ada 3 soal yang sudah saya siapkan. Ya, yang pertama, larutan HCl dengan nilai 10,2 molar
Larutan yang kedua, larutan CaOH 2 kali dengan nilai 0,01 molar. Nomor 3, larutan NH4OH dengan konsentrasi 0,01 molar dan ada Kb-nya sama dengan 10 pangkat minus 6 itu ya. 10 pangkat minus 6. Nah, cara jawab nomor 1. Perhatikan dulu, kita harus menentukan senyawa tersebut merupakan asam kuat atau asam lemah. Nah, untuk asam kuat, asam lemah nanti akan saya siapkan di modul pembelajaran kalian. Macam-macam dari asam kuat, asam lemah, basa kuat, dan basa lemah. Nah, untuk nomor 1, karena dia merupakan asam kuat, rumusnya kalian lihat di yang tadi kita bahas. Kalau dia asam lemah itu H positif, dia menggunakan konsentrasi H positif dengan rumus M dikali valensi. Yang jadi pertanyaannya, valensi itu gimana cara nyarinya? Nih, valensi itu menandakan berapa banyak jumlah H positifnya seperti saya bilang tadi. Lihat aja, HCl ini merupakan reaksi dari H positif tambah Cl min. Nah, kalau kalian bingung untuk menjabarkannya, kalian cukup lihat ada berapa jumlah H di senyawanya. Hanya ada satu, berarti valensinya hanya 1. Jadi 1 dikali 10 pangkat minus 2 sama dengan 10 pangkat minus 2. Nah, untuk pH-nya sama dengan min log H positif. Kita langsung menggunakan pH karena kawanan sini H positif. Lain halnya dengan nomor 2 nanti. Nah, untuk pH sama dengan min log H positif, berarti min log 10 pangkat minus 2. Untuk pengerjaannya, min log 10 itu sama dengan 1. Kalau log 10 sama dengan 1, di sini ada tanda min, dan sini ada tanda min. Habis. Jadinya 1 dikali 2, 2-nya jadi maju ke depan, jadi 2. Jadi min log 10 pangkat minus 2 itu pangkatnya maju ke depan, 2. Nah, untuk nomor 2. Selesai ya untuk nomor 1 ya. Cukup karena cuma pH yang tanya. Oh ya, di sini saya lupa nambahkan soalnya. Tentukan pH dari. Ya. Baik, untuk nomor 2 CaOH2 nih berarti kita lihat aja tandanya. Kalau dia asam itu H awalannya, kalau ini OH, ada OH berarti dia basa. Dia basa kuat karena apa? Di soal nggak diketahui Kb-nya. Itu secara simpelnya ya. Kalau apa nanti lihat list yang saya berikan di modul. Lihat di sini dia dengan konsentrasi 0,01 molar bisa langsung dicoba jadi 10 pangkat minus 2. Kenapa, Sir? Karena ada 2 angka di belakang koma. Ini kan ada angka 1. Kalau dia maju dikali dengan 10 pangkat minus. Karena dia ada 2 angka di belakang koma, maka pangkat minus 2. Nah, 1 ini kita nggak perlu kita tulis karena 1 dikali 10 pangkat minus 2. Kalau dia tadi 2 angkanya 0,02, kita tulis jadi 2 dikali 10 minus 2. Kalau dia 1, jadi 1 dikali 10 pangkat minus 2. Dan dia merupakan basa kuat. Rumus sama seperti asam kuat, M dikali valensi. Yang bedanya dia yang dicari itu konsentrasi OH min, menandakan dia basa. M dikali valensi, 10 pangkat minus 2 dikali 2. Jadi 2 dikali 10 pangkat minus 2. Ini kali-kali sederhana ya, tolong jangan salah untuk perhitungan ini. Dan OH min pasangannya itu POH. POH itu sama juga rumusnya min log OH min. Min log 2 dikali 10 pangkat minus 2. Ini pangkatnya kita majukan ke depan. Jadi 2 kurang tinggal si log 2. Kan ini log 2 dikali log 10. Log 10 itu 1. 2-nya maju ke depan jadi 2 dikurang log 2. Ini POH ya. Kita ditanya pH. pH itu rumusnya karena jumlah pH tambah pH 14. Berarti untuk mencari pH itu 14 dikurang dengan POH. 14 dikurang POH tadi 2 kurang log 2. Berarti dikurang 2 kurang log 2 dalam kurung ya biar kita tanda. 14 kurang 2 sama dengan 12. 14 kurang log 2 ada kurang. Berarti dikali ya. Kurang log 2 maka berubah tanda jadi positif. Jadi 12 tambah log 2. pH-nya 12. Bahasa itu ingat tadi saya bilang pH-nya di atas 7. 12 itu di atas 7. Nah, selanjutnya untuk nomor 3. Perhatikan. Nomor 3 ini NH4OH. Dan di situ ada diketahui Kb. Kalau ada Kb, nggak perlu kita lihat list basa lemah atau basa kuat. Kita udah tahu langsung dia ini merupakan basa lemah. Ini sama ya kayak tadi jumlah konsentrasinya 0,01 molar atau bisa ditambah jadi 10 minus 2. Nah, OH- kalau di basa lemah, basa ya pasti OH- menggunakan rumus akar ketetapan basa dikali dengan konsentrasi atau molaritas.
Kita masukkan angkanya, akar 10 pangkat minus 6 dikali 10 pangkat minus 2. Kenapa jadi 10 pangkat minus 8? Kalau perkalian dia 10 sama 10, pangkatnya yang dikali itu jadi ditambah. 10 pangkat minus 6 dikali 10 pangkat minus 2. Angkanya sama ya. Dan pangkatnya itu kita jumlahkan. Minus 6 tambah minus 2 sama dengan minus 8. Akar 10 pangkat minus 8 sama dengan 10 pangkat minus 4. Bagaimana lagi nih, saya ingatin ini matematika dasar loh. 10 pangkat kalau dia diakarkan, segala macam yang pangkat di dalam akar itu akan dibagi 2. Makanya di 10 pangkat minus 4. Nah, untuk POH-nya langsung kita masukkan angka. Min log OH min log 10 pangkat minus 4. Seperti nomor 1 tadi, min log 10 itu habis, 4-nya maju ke depan. Jadi 4. Ingat ini masih POH ya. PH-nya cari 14 dikurang POH, 14 kurang 4 sama dengan 10. Nah, cukup mudah bukan? Nanti saya kasihkan di akhir video dan juga di modul latihan untuk kalian kerjakan. Terima kasih. Berikut soal latihan, silakan kerjakan. Tetap menyenangkan kan? Ya, apalagi kita melalui daring ini atau video pembelajaran, kalian bisa belajar dengan rileks dan dengan kenyamanan kalian sendiri. Jadi silahkan cari waktu yang pas dan juga dengan tempat yang nyaman agar kalian belajar dengan nyaman. Nah, mungkin sekian untuk video kali ini. Karena kita tadi mulai belajar dengan berdoa, ada baiknya kita tutup juga dengan berdoa. Baik, saya akan pimpin doa. Silahkan kalian berdoa menurut keyakinan kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Ya, saya pikir doa kita khusus ya, terutama untuk kita bisa belajar dengan semestinya kembali, terutama agar virus corona ini cepat berakhir seperti itu. Nah, kalian juga jangan lupa untuk menjaga kesehatan, selalu cuci tangan dan keep distancing dan stay at home. Tolong stay di rumah saja, jangan pergi kemana-mana keluyuran apalagi nongkrong-nongkrong. Saya pikir itu adalah salah satu cara untuk menghentikan rantai penyebaran virus corona ini. Baik, mungkin cukup sekian video kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Horas. Sampai jumpa di next video. Dadah.